Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, baiklah. Hari ini kita akan memasuki materi tentang relasi dan fungsi. Nah, beberapa pokok bahasan yang ada di materi ini adalah yang pertama relasi, yang kedua fungsi, yang ketiga jenis fungsi dan grafiknya, lalu operasi aritmatika pada fungsi, fungsi komposisi, dan fungsi inverse. Yang pertama itu ada relasi. Ada pertanyaan seperti ini, apakah kalian masih ingat bagaimana cara menggambar hubungan ini? Nah, di bawah ini diperlihatkan seperti soal. Ajijah mempunyai banyak teman. Ajijah mempunyai hobi membaca, beberapa temannya mempunyai hobi yang berbeda. Misalnya seperti berikut. Anita suka menyanyi, Cherry suka menari, Radit suka memasak, Muhajir suka melukis. Nah, bagaimana cara menggambar hubungan mereka ini? Kita lihat. Nih, kita anggap nama teman Ajijah tadi itu adalah himpunan A dan hobinya himpunan B. Nih dia, himpunan A tadi berarti nama temannya ada siapa? Cherry, Anita, Muhajir, dan Radit. Lalu hobinya ada menyanyi, menari, memasak, melukis. Bagaimana cara kita menggambarkan hubungan mereka? Yang pertama ada nih, Cherry hobinya adalah menari. Kita panahin ya, nih ada tanda panah di sini. Lalu Anita hobinya menyanyi, nih ada tanda panah di sini. Muhajir melukis dan Radit memasak. Nah, ini ada note di bawah ini. Hubungan antara himpunan A dan himpunan B disebut relasi. Berarti kedua ini adalah sebuah relasi. Himpunan A dan himpunan B ini merupakan relasi. Lalu di sini ada nih domain. Apa itu domain? Domain itu adalah semua unsur atau anggota yang ada di himpunan A. Lalu apa itu kodomain? Kodomain itu adalah semua unsur atau anggota yang ada di himpunan B. Oke, next. Yang kedua adalah fungsi. Nih, definisinya relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan jika setiap unsur atau anggota dalam himpunan A dipasangkan tepat hanya satu dengan unsur atau anggota di himpunan B. Nih, dilambangkan seperti ini ya. Pemetaan itu F, A dipetakan ke B. Nih ada announcement. Misalkan X elemen A, Y elemen B, sehingga X, Y elemen F. Maka Y merupakan peta atau bayangan dari X oleh fungsi F. Peta atau bayangan tersebut dapat dinyatakan dengan Y sama dengan Fx. Nah, ini ada diagram Venn lagi, himpunan A dan himpunan B. Nih, contohnya ya, X, Y sama dengan Fx. Dengan demikian, suatu fungsi F dapat dituliskan sebagai Fx dipetakan ke Y sama dengan Fx. Nih, misalnya F A dipetakan ke B, maka ada tiga kemungkinan. Yang pertama, daerah asal atau domain fungsi F adalah himpunan A dan dilambangkan dengan DF. Yang kedua, daerah kawan atau kodomain fungsi F adalah himpunan B dan dilambangkan dengan KF. Nah, yang ketiga, daerah hasil atau range fungsi F adalah himpunan dari semua peta A di B dan dilambangkan dengan RF berarti F. Nah, nih ada contoh nih, 3 gambar relasi dan bukan fungsi maupun relasi dan fungsi. Gambar yang pertama, A dipetakan ke B. Mengapa dia disebut relasi dan bukan fungsi? Nah, gambar pertama ini dikatakan relasi karena mereka berhubungan, ada hubungannya, ada kaitannya nih. A dipetakan dengan B1, A2B3, A3B1. Namun gambar pertama ini bukan fungsi. Kenapa dia dikatakan bukan fungsi? Karena tadi pengertiannya fungsi merupakan semua unsur dari himpunan A dipasangkan tepat hanya satu di himpunan B. Dan dia bukan fungsi karena A3 mempunyai 2 pasangan. Berarti dia tidak boleh selingkuh ya. Lalu yang kedua, kenapa dia bukan fungsi? Nah, kita perhatikan di domainnya. Domainnya ini, fungsi itu domainnya harus mempunyai pasangan tepat hanya satu. Lalu yang tidak ada pasangan, apakah dia bisa disebut fungsi? Ya tidak. Maka dia disebut relasi dan bukan fungsi. Nah, ini dia gambar ketiga merupakan contoh relasi dan fungsi. Kenapa? Karena di setiap domainnya mempunyai satu pasangan saja di
himpunan B. Oke, ini ada contoh soalnya ya. Tentukan domain, kodomain, dan rank dari fungsi f yang ditunjukkan oleh diagram panah berikut ini. Yang pertama, domain. Domain tadi adalah semua unsur atau anggota yang berada di himpunan A. Sini. Nah, berarti domainnya yaitu A1, A2, A3, dan A4. Jangan lupa menulis himpunan itu harus diawali dengan kurung kerawal dan akhiri dengan kurung kerawal juga. Lalu kodomainnya, jangan lupa kodomain itu berada di himpunan B. Nah, ini isi kodomainnya atau anggota kodomainnya adalah B1, B2, B3, dan B4. Lalu darah hasilnya itu apa? Nah, himpunan dari semua peta A di B. Berarti dia ada B1, B3, dan B4. Nah, ini adalah daerah hasilnya. Kecuali B2 ya. Kenapa? Karena B2 tidak ada pasangannya. Tidak ada yang dipasangkan dari domainnya. Oke. Lanjut jenis fungsi dan grafik. Nah, ini dijelaskan secara sedikit aja ya. Fungsi konstan itu fungsi f merupakan fungsi konstan jika untuk setiap x bilangan real dan k suatu konstanta berlaku fx sama dengan k. Nih. Ada contoh, diketahui fr dipetakan ke r dengan rumus fx sama dengan 3 dengan daerah domain x di mana x besar dan sama dari min 3 kecil dari 2 sehingga ini gambar grafiknya. X-nya itu mau berapapun, fx-nya tetap 3. Makanya dia gambar grafiknya konstan, lurus seperti ini. Nah, lanjut ada fungsi linear nih. Fungsi f merupakan fungsi linear jika untuk setiap x elemen r berlaku fx sama dengan ax tambah b. Dengan a, b, elemen r dan a tidak boleh sama dengan 0. Maka nanti grafiknya akan berbentuk seperti ini di contohnya ya. Lalu fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, c bilangan konstan dan grafiknya tuh selalu berupa parabola. Oke. Nah, ini fungsi identitas. Fungsi f merupakan fungsi identitas jika untuk setiap x elemen df berlaku fx sama dengan x. Fungsi identitas ini selalu dinotasikan dengan i ya. Ini contohnya seperti ini grafiknya. Oke, lanjut operasi aritmatika pada fungsi. Nah, definisi. Diketahui f dan g adalah dua fungsi. Sebuah fungsi baru h dapat didefinisikan dengan melakukan salah satu dari 4 operasi dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada f dan g. Oke, ini dia operasi dan definisinya. Penjumlahan itu semisal kita mau membuat fungsi baru hx, maka diketahui dari dua fungsi awal yaitu fungsi f dan fungsi g akan membentuk fungsi hx jika fx ditambah gx, maka dia akan berbentuk seperti ini. Sama halnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian juga sama ya. Ini dia. Ini ada contoh soal ya. Diberikan fungsi f dan g dengan fx sama dengan 2x tambah 3 dan gx sama dengan x kuadrat kurang 4. Tentukanlah yang pertama fx ditambah gx dan yang kedua fx dikurang gx. Ini yang pertama penyelesaiannya. Fx ditambah gx berarti sama dengan 2x tambah 3 ditambah x kuadrat kurang 4. Sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Nah, yang kedua fx dikurang gx sama dengan 2x tambah 3 dikurang x kuadrat kurang 4. Maka hasilnya adalah nih, min x kuadrat ditambah 2x ditambah 7. Oke. Nah, lanjut ke fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi f dan g sampai bisa menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi juga bisa dinotasikan dengan penggunaan huruf atau simbol O yang dibaca sebagai komposisi atau bundaran. Ini dia. Penggabungan antara fungsi f dan fungsi g bisa disebut sebagai g bundaran f. Berikut ini adalah sifat-sifat fungsi komposisi. Apabila f, a dipetakan ke b, g, b dipetakan ke c, dan h, c dipetakan ke d, maka akan berlaku beberapa sifat seperti f bundaran gx tidak akan sama dengan g bundaran fx karena dia tidak berlaku sifat komutatif. Yang kedua, f bundaran dalam kurung g bundaran h tutup kurung x sama dengan
dalam kurung F bundaran G, bundaran HX akan bersifat asosiatif. Lalu, apabila fungsi identitas I, maka akan berlaku F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan Fx. Itu merupakan sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, dekat ini ada contoh soal ya, satu contoh soal. Soalnya seperti ini. Jika diketahui Fx sama dengan 3x tambah 4 dan Gx sama dengan 3x, berapa nilai dari F bundaran G 2? Nah, ini penyelesaiannya. F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx. Ini fungsi F-nya adalah 3x tambah 4 ya, berarti kita masukkan dulu fungsi awalnya itu fungsi F 3x ditambah 4. Lalu x dari fungsi F kita ubah bentuknya dengan memasukkan nilai Gx yaitu 3x. Maka dia akan menjadi seperti ini bentuknya, 3 kali 3x tambah 4 yaitu 9x tambah 4. Nah, yang ditanya adalah F bundaran G 2. Berarti nilai x yang ini kita ganti dengan 2. Nah, kita masukkan aja nilainya tadi 9x tambah 4 diganti x dengan 2. Berarti 9 kali 2 tambah 4, maka hasilnya adalah 22. Lanjut fungsi inverse. Nah, definisinya. Fungsi inverse atau yang juga dikenal sebagai fungsi kebalikan adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Dengan notasi f inverse x adalah inverse dari fungsi fx. Ini ada tanda kurungnya ya, ketinggalan ya. Nih, notasinya ini ya, f pangkat min 1 atau biasa dibaca f inverse. Nah, yang ketiga, ada 3 tahap menentukan inverse fungsi. Yang pertama itu ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Lalu tuliskan x sebagai f inverse y sehingga f inverse y sama dengan fy. Lalu yang ketiga, ubahlah variabel y dengan x sehingga akan didapatkan rumus fungsi inverse f inverse x. Nah, ini ada contoh soalnya ya. Diketahui fungsi fr dipetakan ke R dengan fx sama dengan 8x tambah 16. Tentukan fungsi inverse f. Penyelesaiannya seperti ini. Fx sama dengan 8x tambah 16. Tadi yang pertama kita ubah bentuk y. Yang pertama, ubahlah bentuk y menjadi fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Berarti y sama dengan 8x ditambah 16. Lalu kita operasikan seperti aljabar pada umumnya. Y dikurang 16 sama dengan 8x. Lalu y dikurang 16 per 8 sama dengan x. Nah, 1/8 y dikurang 2 sama dengan x. Ganti y dengan x sehingga diperoleh f inverse x sama dengan 1/8 x kurang 2. Nah, jadi inverse fungsi f adalah 1/8 x kurang 2. Oke. Nah, sekian penjelasan dari materi relasi dan fungsi yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.